아, 별다리 잡아라. 헬로키티 아이가. 이거 봐, 부러져도 차고 있는 거 아니야? 없습니다. 싸움의 법칙 넷. Okay, boys, here we go. Halo semuanya, kembali lagi dengan Mimin di Celengan Film. Terima kasih buat support kalian semua yang udah setia nonton di channel ini. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan kaya raya. Oke baiklah, di hari yang cerah ini Mimin mau bercerita lagi tentang satu buah film yang cukup menarik. Film ini berjudul Gang, mengisahkan tentang seorang petarung yang bersekolah di sekolah bebas tanpa adanya aturan. Just langsung saja kita melebur ke ceritanya. Film dimulai dengan segerombolan anak-anak sekolah dengan wajah sangar. Sepertinya mereka sedang menemui seseorang. Kembali lagi ke 3 bulan sebelum kejadian ini, kita diperkenalkan dengan seorang anak laki-laki bernama Jihon. Ia merupakan seorang pelajar di salah satu sekolah. Namun, karena dia sering membuat masalah, bahkan sering berkelahi, Jihon akhirnya dikeluarkan dari sekolahnya. Sedangkan kakaknya yang bernama Jihye berusaha meminta keringanan kepada kepala sekolah supaya Jihon tidak dikeluarkan dari sekolah itu. Tetapi ternyata usahanya gagal karena kepala sekolah menegaskan jika pihak sekolah sudah muak dengan kelakuan Jihon dan mereka tidak ingin merusak reputasi sekolah yang ada. 중졸보다야 고졸이 낫지 않겠어? 법이 문제가 아니잖아요. 아니 학생은 Jihon yang sadar jika ia sudah dikeluarkan dari sekolah, kemudian berusaha mencari sekolah pengganti. Lalu dia menemukan sebuah sekolah yang dibangun dari bekas penjara. Bahkan, para murid di sekolah ini kebanyakan adalah mantan narapidana. Sekolah ini adalah satu-satunya sekolah yang tampaknya tidak pernah diperhatikan oleh Menteri Pendidikan karena memang reputasi sekolah ini sangatlah buruk. Alasan Jihon memilih sekolah ini karena dia menginginkan lingkungan sekolah dengan aturan yang lebih bebas, supaya dia bisa bertarung setiap hari. Pagi harinya, Jihon berangkat ke sekolah barunya. Dia melihat bangunan sekolah itu tampak tidak berpenghuni. Ketika berada di depan sekolahan, Jihon mulai disambut dengan sebuah lemparan bola dari salah satu siswa berandal yang berada di sana. Dan karena hal itulah, Jihon mulai beranggapan jika itu adalah sebuah tantangan perkelahian. Seketika, dirinya pun mulai memasang kuda-kuda dan siap untuk berkelahi. Namun ternyata, salah satu siswa tersebut malah langsung meminta maaf kepada Jihon. 주저 말고 뻗어라. 미안하다. 일부러 맞추려고 그런 건 아닌데. 공정 가져가도 될까? Melihat hal itu, Jihon mulai menjadi kebingungan karena siswa-siswa yang berada di sana tidak mengajaknya berkelahi. Kemudian setelah itu, Jihon pergi ke kantor guru untuk mendaftarkan dirinya sebagai siswa. Di sana ia bertemu dengan Pak Wi yang merupakan guru olahraga di sekolah itu. Sebelum masuk ke sekolah, Pak Wi bertanya kepada Jihon. Pertanyaan Pak Wi kepada Jihon cukup unik, karena dia hanya menanyakan apakah Jihon bisa berkelahi atau tidak. 최지훈 좀 치십니까? Jika jawabannya iya, maka Pak Wi akan menerima Jihon sebagai murid di sana karena syarat diterima hanyalah memiliki skill berkelahi. Mendengar hal itu membuat Jihon sangat senang karena memiliki skill berkelahi. Setelah itu Jihon pun pergi ke kelasnya. Namun karena Jihon tak mengetahui letak kelasnya di mana, dia pun mulai bertanya kepada salah satu murid di sana yang bernama Changsi. Saat itu Jihon sama sekali tak mengetahui jika Changsi adalah siswa terkuat yang ada di sekolah itu. Begitu tiba di kelas, Jihon memandangi semua siswa dengan pandangan sinis. Bahkan ia menantang mereka semua untuk berkelahi. Namun respon yang didapat malah sebaliknya. Semua siswa malah diam dan membalas pandangan Jihon dengan tenang. Setelah itu seorang murid menghampiri Jihon. Siswa itu bernama Yongsi. Saat itu, Yongsi mulai memberitahu Jihon tentang peraturan yang ada di sekolah itu. Jika setiap siswa tidak diperbolehkan berkelahi di lingkungan sekolah secara sembarangan. 너는 휴전 기간만 아니면 그냥 믹서기로 갈아가지고 그냥 스프링클러로 그냥 아까부터 휴전하는데 뭐. Tapi Jihon yang mendengarnya justru menganggap jika perkataan Yongsi hanyalah candaan saja. Tak lama kemudian, bel istirahat berbunyi dan semua murid langsung pergi tanpa banyak bicara kepada Jihon. Hal ini membuat Jihon merasa heran. Kemudian, Yongsi mengajak Jihon pergi ke suatu tempat di bawah tanah sekolah. Saat sampai di sana, Jihon kaget karena tempat itu seolah-olah seperti klub malam dan tidak hanya itu saja.
Lebih kagetnya lagi, di dalam klub itu terdapat perkelahian antar pelajar. Mereka semua berkelahi satu persatu dengan memasang taruhan untuk memilih pemenangnya. Bahkan, para guru juga ikut taruhan dalam perkelahian ini. Ternyata di sekolah ini ada klub pertarungan yang beroperasi secara resmi. Klub pertempuran ini dilakukan setiap hari selama jam istirahat. Hal ini jelas sangat legal karena bertarung merupakan salah satu peraturan di sana. Namun, pertarungan ini bukan tanpa batasan. Para siswa diwajibkan untuk menahan diri dari pertarungan di luar klub dan di luar jam istirahat. Karena tindakan itu dapat berakibat pada penurunan nilai mereka. Setelah itu, Yongsi juga bercerita jika di sekolah itu dulunya dipimpin oleh Jung Dae-ho, yaitu seorang petarung yang terkenal sangat kejam dan memiliki julukan The Tiger. Tapi sayangnya, pada saat ini ia dinyatakan menghilang setelah mengalami kecelakaan sepeda. 타이거. 그 새끼는 지금 어디 있는데? 새벽에 오토바이 타고 가다가 자기 브레이크가 고장나면서 꽝! 한지 의식이 없댄다. Oleh karena itu, posisi sebagai pemimpin untuk saat ini sedang mengalami kekosongan. Yongsi juga memberitahu kalau saat ini sekolah itu memiliki 3 siswa utama yang menduduki peringkat tinggi. Posisi pertama diduduki oleh seseorang yang bernama Park Gi-tae. Ia adalah seorang petarung judo yang juga dikenal sebagai breaker karena sering membanting lawannya hingga patah tulang. Posisi kedua diisi oleh seorang siswa yang dijuluki Dragon Ball. Julukan itu bukan tanpa alasan, karena ketika sudah bertarung melawan musuh, dia akan menjadi brutal. Dan di posisi ketiga adalah Changsi, seorang pria yang pernah ditemui Ji-hoon ketika di awal film. Changsi memiliki julukan sebagai petarung bangsawan yang tampan. Walaupun terlihat seperti orang baik, namun jika sudah bertarung, dirinya akan berubah menjadi sangat sadis. Dari cerita ini malah membuat Ji-hoon semakin bersemangat, karena dia berambisi untuk menjadi bos di sekolah itu. Dengan sikap bodohnya itu, Ji-hoon langsung pergi menemui Changsi. Ia menantangnya bertarung 1 lawan 1, namun Changsi tak mau meladeninya. 권창식이 씨발놈이 누구냐? 똥폼. Tindakan itu termasuk melanggar aturan sekolah karena itu di luar jam istirahat. Akan tetapi, karena Ji-hoon sebelumnya telah menimbulkan masalah dengan memukul salah satu murid, akhirnya anak buah dari Changsi langsung mengajar Ji-hoon 1 lawan 5 orang. Awalnya Ji-hoon bisa menghindari serangan dari mereka, tapi pada akhirnya dia kalah berjuang melawan 5 orang sekaligus. Setelah kalah, mereka mencoba untuk mempermalukan Ji-hoon dengan menelanjanginya. Tapi betapa kagetnya mereka ketika melihat celana dalam Ji-hoon bergambar Hello Kitty. Melihat itu, mereka langsung merekamnya dan mengirim video itu ke semua siswa. Dan dari situlah akhirnya Ji-hoon diberikan julukan Hello Kitty. Ternyata memang benar, Ji-hoon ini penggemar Hello Kitty. Bahkan kamarnya pun dipenuhi dengan poster Hello Kitty. Jadi tanpa disadari, Ji-hoon telah mengungkapkan rahasia pribadi ke seluruh sekolah. Dan kejadian ini pun membuat Ji-hoon merasa sangat malu dengan julukannya. Keesokan harinya, Ji-hoon mencoba menyaksikan kehebatan Changsi dalam bertarung. Dan benar saja, Changsi memiliki gaya bertarung yang elegan sehingga membuat Ji-hoon takjub. Ia tak dapat berkata-kata lagi karena Changsi bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Namun Ji-hoon tetap bertekad akan mengalahkannya. Dia berjanji kepada dirinya sendiri untuk membuktikan dirinya mampu dan pantas menjadi bos di sekolah itu. Keesokan harinya, dia mendaftarkan dirinya untuk mengikuti turnamen di klub bertarung. Pertarungan pertama dimulai dengan penuh percaya diri. Ji-hoon mencoba untuk santai dan memprovokasi lawannya terlebih dahulu. Awalnya, dia mengalami kesulitan mengatasi lawannya. Namun siapa sangka, Ji-hoon berhasil mengalahkan lawannya hanya dengan 1 pukulan kepalanya. Hal ini tentu saja membuat semua orang terdiam dan kagum. Dan sejak saat itu, Ji-hoon semakin tekun berlatih agar mampu memenangkan setiap pertandingan. Hari demi hari, Ji-hoon terus meraih kemenangan demi kemenangan. Dan ini membuatnya mendapatkan banyak uang dari taruhannya. Sementara itu, Pak Wi yang selama ini tidak pernah mendukung Ji-hoon mengalami kebangkrutan karena kekalahan berturut-turut dalam taruhan. 잘못 처먹었는지 그냥 개박살이 나더라고. 헬로키티인가 뭔가 하는 그 새끼한테. Dan saat itu Pak Wi mulai menggunakan cara licik untuk mengalahkan Ji-hoon. Dia merencanakan untuk menghabisi Ji-hoon dengan cara menyusun kembali jadwal pertandingan 16 besar. Sehingga Ji-hoon harus menghadapi lawan yang cukup kuat, yaitu Gi-tae. Sejak mengetahui akan melawan Gi-tae, Ji-hoon mempersiapkan diri dengan mencari tahu di internet tentang kelemahan judo. Ia mempelajari strategi untuk melawan petarung judo.
Ketika pertandingan 16 besar dilaksanakan, Ji-hoon dihadapkan langsung dengan Gi-tae. Awalnya ia mengalami kesulitan untuk melawan. Gi-tae dengan mudah menguasai pertandingan dengan gaya bertarung judonya. Bahkan dia tidak memberikan celah sekecil apapun untuk Ji-hoon melancarkan serangan. Namun di pertandingan itu Ji-hoon mengingat apa yang telah ia pelajari di internet tentang kelemahan judo. Dengan tepat ia mempraktekannya. 싸움의 법칙 넷. 특히 상의를 벗으시면 공격 방법이 아주 한정적이고 머리가 주먹보다. Dan benar saja ia berhasil mengalahkan Gi-tae. Kemenangannya itu membuat ia semakin dikagumi oleh banyak orang, terlebih oleh siswa-siswi di kelasnya. Karena sebelumnya kelas itu hanya diisi oleh orang-orang pecundang saja. Dan untuk saat ini posisi Ji-hoon semakin mendekati posisi teratas. Di babak perempat final, Ji-hoon dihadapkan dengan lawan yang cukup kuat. Orang ini adalah Goku. Seperti yang dikenal, Goku ini merupakan seorang petarung liar dan dikenal dengan kecepatan bertarungnya. Goku juga memiliki jimat khusus berupa tokoh Dragon Ball. Ia selalu membawanya dengan harapan dia bisa menjadi kuat dan tak terkalahkan. Namun di tengah pertarungan, benda itu secara tak sengaja jatuh dari tangan Goku, sehingga kekuatannya mulai melemah. Ji-hoon yang melihat kejadian itu langsung mengambil kesempatan ini. Ji-hoon bergegas mengambil benda itu dan langsung memakannya. 또라이를 상대할 땐 더 또라이가 되라. Karena Goku mulai kehilangan arah, dengan mudahnya pertarungan itu dimenangkan oleh Ji-hoon. Masih di tengah pertarungan, tiba-tiba muncul sosok misterius. Ternyata itu adalah Jung Dae-ho. Dialah pemimpin sekolah yang sudah dinyatakan hilang. Kehadirannya ini tentu saja mengejutkan para siswa yang menyaksikan pertandingan. Kemudian Chang-si mengajak Dae-ho untuk berbicara empat mata. Chang-si meminta Dae-ho untuk tidak ikut campur urusan klub petarung sekolah. Tentu saja itu dihiraukan oleh Dae-ho karena ternyata tujuan sebenarnya Dae-ho datang ke sekolah itu hanya untuk melanggar semua aturan yang ada di sekolah. 난 그 규칙을 깨러 왔다. 사람이 한 번 죽다 살아나면 말이야. 단 1분 1초도 지루하게 살고 싶지 않게 되거든. Bahkan dia berniat ingin membunuh semua siswa yang ada di sana. Karena hal itulah mereka berdua memulai pertarungan untuk menentukan siapa yang berhak memegang aturan sekolah. Di sisi lain, Ji-hoon mulai mengetahui jika Dae-ho dan Chang-si akan bertarung. Ji-hoon pun mulai mengikutinya. Dan benar saja mereka akan bertarung 1 lawan 1. Perkelahian pun terjadi sangat sengit antara mereka. Karena merasa terpojok membuat Chang-si dengan mudah dikalahkan oleh Dae-ho. 재밌네. Ji-hoon yang melihatnya hanya bisa terdiam ketika melihat Chang-si babak belur dikalahkan oleh Dae-ho. Padahal dia mengira jika Chang-si lah orang yang sangat kuat di sekolah. Dan karena pertarungan ini dimenangkan oleh Dae-ho, akhirnya dia menjadi pemimpin lagi di sekolah itu dan mulai menghapus semua aturan bertarung. 지금부터 클럽은 영구적으로 폐지한다. Ditambah lagi, saat ini para pengikut Chang-si malah memilih untuk mengikuti Dae-ho. Kemudian setelah itu, Goku yang tidak terima jika kepemimpinan sekolah saat ini dipegang oleh Dae-ho, akhirnya dia menantang bertarung dengan Dae-ho. Namun dengan mudah, Dae-ho dapat melumpuhkan Goku. Bahkan, Gi-tae juga ikut bertarung melawannya, namun dengan mudah Dae-ho dapat mengalahkannya. Di sisi lain, Yang-si yang sebelumnya dianggap sebagai sekutu Ji-hoon tiba-tiba berkhianat. Dia dibujuk oleh Dae-ho untuk menjadi bagian dari pasukannya. Sebenarnya, Yong-si sengaja mau ikut karena terpaksa dan ingin mengalami nasib yang sama seperti Chang-si, Gi-tae, dan Goku. Hingga suatu hari, Dae-ho berencana untuk menghabisi Ji-hoon. Tapi Yong-si yang mengetahui hal ini segera bertemu dan memperingatkan Ji-hoon untuk keluar dari sekolah daripada dia dihajar habis-habisan oleh Dae-ho. Di sisi lain, Dae-ho telah mengetahui kalau Yong-si telah menemui Ji-hoon dan membocorkan rahasia ini. Tanpa basa-basi, Dae-ho langsung menghabisi Yong-si tanpa ampun. Di saat itu juga, Chang-si menemui Ji-hoon untuk memberitahu keadaan Yong-sik yang sudah dihabisi oleh Dae-ho. Karena ternyata ia sudah membela Ji-hoon. Ji-hoon yang mengetahui hal ini tak tinggal diam. Dia langsung pergi untuk menolongnya dan dia mulai kesal karena temannya dihajar habis-habisan. Di saat yang sama, tiba-tiba saja Dae-ho datang dan menantang Ji-hoon untuk bertarung esok hari. Ji-hoon pun menerima tantangan itu dan akan menemuinya esok hari. Ketika pulang ke rumah, kini kita jadi tahu jika Ji-hoon hanya tinggal bersama dengan kakaknya saja. Usut punya usut, ternyata kedua orang tuanya telah pergi meninggalkan mereka. Dan karena hal itulah mereka berdua harus tetap bisa bertahan hidup walaupun tidak memiliki orang tua. Keesokan harinya Ji-hoon mulai kembali ke sekolah untuk menerima tantangan dari Dae-ho. Namun, sesampainya di lokasi yang mereka tentukan, Ji-hoon mengira dirinya akan beradu 1 lawan 1 dengan Dae-ho.
Tapi ternyata Daeho mengutus anak buahnya untuk menyerang Ji-hoon terlebih dahulu. 다이다이 아니었냐? 룰은 내가 정해. Sehingga perkelahian tak imbang pun terjadi sangat sengit. Karena dikeroyok oleh anak buah Daeho, membuat Ji-hoon tak berdaya. Di tengah situasi ini, tiba-tiba Chang-si dan juga beberapa orang lainnya datang untuk membantu Ji-hoon melawan Daeho. Dan perkelahian pun terjadi di antara mereka semua. Sementara itu, Daeho membawa Ji-hoon ke tempat yang lebih sepi untuk berkelahi 1 lawan 1. Inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Ji-hoon. Ia bisa menghadapi bos sekolah itu dengan sendirian. Ji-hoon juga bertekad untuk membalaskan dendam atas Yong-si yang telah dikalahkan. 넌 사는 게 재밌냐? 넌 뭐 때문에 그렇게까지 하는 거냐? 모르겠다 나도. Ji-hoon akan melawan Daeho hingga titik darah penghabisan. Seketika, mereka bertarung dengan sisa-sisa tenaga yang mereka miliki. Saat itu Ji-hoon dengan sekuat tenaga berusaha untuk tetap bertahan melawan Daeho yang sangat beringas. Perkelahian antara mereka berdua pun berakhir dengan kemenangan Ji-hoon meskipun kondisinya sudah babak belur. Di akhir cerita, terungkap kalau sebenarnya Ji-hoon telah menjadi bos di sekolah itu. Sekarang dia menemui Chang-si karena hanya Chang-si lah yang belum dikalahkan oleh Ji-hoon. Maka Ji-hoon pun menemui Chang-si untuk mengajaknya bertarung. Dan film pun tamat. Oke guys, dari film ini kita dapat mengambil hikmahnya. Kalau mau menambah skill bertarung, cari sekolah yang memang khusus untuk bertarung. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.